Selamat ulang tahun, Marji. Kau masih ingat juga? Kenapa aku harus melupakannya? Kenapa, Marji? Kau marah karena aku telah menciummu. Lalu, kenapa kau mencium bibirku? Aku menyesal berbuat begitu. Kenapa menyesal? Maksudmu? Apa yang harus disesalkan?
sekali hotel ini. Betul-betul suatu arsitektur yang canggih. Bukan itu saja, Bu. Pemasarannya pun cukup baik. Sekarang ini sedang low season, tapi pesanan berjalan terus. Bahkan bulan depan 2 grup besar masuk di sana. Kalau begitu tepat juga Garuda Indonesia membangun hotel itu. Bu, sudah 8:30. Sorry Yogo, kita tunggu Marji dulu. Gak apa-apa, Tante. Sebentar juga dia pulang. Kemana kau tadi malam? Nonton, Om. Bagus filmnya. Bagus. Kau tahu, kemarin itu adalah hari ulang tahunnya Marji. Iya, Om. Dan tentunya kau tahu setidaknya pasti ada acara makan malam antar keluarga. Iya. Bang, Om menyayangkan kebodohannya demikian seharusnya tidak kau lakukan. Tadi malam Prayogo sengaja kembali dari masa liburnya di Bali untuk merayakan ulang tahunnya Marji. Mereka sudah resmi bertunangan. Perkawinan mereka hanyalah soal waktu. Dan janganlah kejadian seperti itu terulang kembali. Saya berjanji, Om. Kenapa kamu tidak menceritakan itu padaku? Untuk apa menceritakan pertunangan yang sudah gagal? Tapi Bapak tidak mengatakan itu satu kegagalan. Ya, karena semua ini adalah keinginan Bapak. Marji, aku tahu kita tinggal di Roma. Dan kamu tidak usah membuat cerita dongengan seperti Romeo dan Juliet. Aku tahu, kau tidak percaya. Aku percaya. Tapi aku yakin setidaknya kamu pernah mencintainya. Aku pernah mencintainya. Tapi dia tidak pernah memperlakukan aku sebagai wanita. Sudah, Yogo, sudah. Kenapa setiap kali bercinta selalu saja begini? Tidak pernah selesai. Apa maksudmu selesai? Marji, kau sudah 5 tahun tinggal di sini. Mengapa kau tidak bisa bersikap seperti gadis-gadis Italia? Mereka begitu menikmati seni kehidupan ini. Aku bukan gadis Italia. Kalau dia bersikap demikian, bagaimana pertunangan itu bisa sampai terjadi? Mulanya Yogo tidak begitu. Dia hangat dan menyenangkan. Dan kamu menyukainya? Wang, apakah kau menyukai orang yang kau cintai bersikap dingin dan pasif? Kalau begitu, kamu harus berusaha untuk mengendalikannya. Itu tidak mudah bagiku. Dan bukan itu saja yang harus aku hadapi. Sejak peristiwa itu, tidak pernah lagi terbayang suatu perkawinan. Kamu masih terikat pertunangan, Marji. Status itulah yang menyiksa. Dan dalam situasi apa aku sebenarnya? Ya. Tapi aku tidak menyalahkan Prayogo. Godaan seperti itu akan datang pada setiap laki-laki. Melihat sikapnya, dia sudah menyadari kesalahannya. Maafkan dia. Apa kau juga memperlakukan aku seperti bapak yang menginginkan aku tetap dengan Prayogo? Aku ingin semuanya baik seperti semula, Marji. Baik menurut pandanganmu dan ayah. Tapi tidak bagiku. Marji, tapi kamu... Tidak! Marji!
Mia! I'm sorry, Signorina. You just say sorry after you hit somebody. I'm sorry, okay? I'm sorry again. Are you an Indonesian? Indonesia? Kalau orang Indonesia kenapa? Kamu pikir karena sama-sama orang Indonesia, saya tidak akan marah? Maaf. Maaf lagi. Maaf terus. Ya, maaf. Anda liburan di sini? Tidak, Belajar? juga tidak. Kalau begitu, apa yang Anda lakukan di sini? Bekerja. Kamu sendiri mahasiswa? Ya, aku mengikuti advance training untuk televisi berwarna. Hebat juga pekerjaanmu. Hebat. Apalagi kalau kamu bisa mengatur supaya aku bisa menyanyi di televisi nanti. Kamu penyanyi? Kan sudah aku bilang, aku bekerja di Paradiso. Kenapa? Heran aku jadi penyanyi? Suara kamu tidak hebat. Itu yang saya herankan. Kamu sudah berani menghina ya? Tapi saya suka sama kamu. Meskipun suara kamu biasa-biasa saja, tapi berani mati jadi penyanyi. Aku juga suka padamu. Oh. Kamu ganteng. Walaupun kelihatannya sedikit tolol. Oke, untuk perkenalan ini, mari kita makan malam. Bagaimana kalau lain kali saja? Aku belum begitu lapar. Alah, Bung. Kamu seperti bicara dengan orang asing saja. Sama-sama orang Indonesia, aku bisa melihat bahwa kamu belum makan. Tidak usah malu-malu. Aku yang bayar. Aku bisa mengerti. Mahasiswa yang dapat beasiswa, keuangannya pasti terbatas. Tapi aku tidak mengatakan kamu mahasiswa miskin loh. Oke? Tapi aku mau ganti pakaian dulu. Jungle trying to heat young desire coming down. Who's the hunter? Taste the night, feel the spark under crowded neon lights. Check it out after dark, girl. I want you. All the boys, draw the line. Ever hungry for the noise and the love on the mind's overflowing. Silhouette, pretty girl, body dancing ecstasy. If you want, you can come. But other guys stick together. Reputation out on the street. One other guy hard to measure. When the love is just call when you need one other guy. Caught my eye, took you home. Shadows of the night, all alone. No one knows, no one's watching. Grab your hand, let you down. It's not hard to understand. If you're lost, you'll be found. I will take you till the dawn. You're the one. Percaya kan kalau aku bisa menyanyi dan menari? Kenapa kamu melihat tempat tidurku terus? Melihat tempat tidurmu, imajinasiku membayangkan sesuatu yang hangat dan romantis telah terjadi. Jangan berkhayal. Aku tidak pernah punya tamu. Yang pasti, kalau aku tidur, aku bukan seorang pendiam. Memang sejak kecil aku termasuk nakal di tempat tidur. Bergerak terus. Mungkin kamu tidak percaya. Tapi aku senang kamu mempunyai imajinasi dan jujur mengatakan itu. Alangkah sayangnya kalau kamu tidak membayangkan apa-apapun. Aku tidak menyangka kalau kamu seekor harimau yang sedang lapar. Kamu baru saja kehilangan atau bertengkar dengan pacarmu. Tapi kamu sudah begitu gampang untuk bercinta dengan perempuan lain. Itu memang sifat laki-laki.
Kasihan pacarmu itu. Siapa namanya? Marji. Marji. Oh ya, siapa namamu? Aditya Warman, tapi panggil saja Awang. Aku Vivian. Marji bukan pacar, teman. Bohong. Kalau hanya teman, kamu tidak perlu mengejarnya. Apalagi kamu kelihatan begitu murung. Sekali lagi, Awang, kita sama-sama dari Indonesia kan? Terus terang saja, aku bisa mengerti. Tentu saja Marji tidak mau pacaran dengan mahasiswa miskin. Apa dia mau hidup melarat? Marji bukan perempuan seperti itu. Oke, tapi kenyataannya dia meninggalkan kamu. Kasihan. Tentu saja Marji sedang pacaran dengan laki-laki lain. Kamu makan sedikit sekali, Marji. Kenapa? Nggak apa-apa. Yang aku ingat, ini adalah makanan kesukaanmu. Tapi kau mesti tahu, kadang-kadang seseorang berganti selera. Kemudian situasi, suasananya juga. Dan dengan siapa yang menemaninya. Aku mengerti. Dan aku merasa situasi dan suasana kita masih seperti dulu. Tampaknya kau tidak merasa sesuatu telah berubah. Yang pasti, aku tidak pernah berubah, Marji. Perasaanku, cintaku, diriku hanya untukmu. Kita pulang, Yogo. Sudah malam. Belum jam 10, Marji. Ada yang perlu kau ketahui. Malam tidak pernah larut bila seseorang pergi bersama istrinya. Kita sudah bertunangan.
mau pulang dulu. Aku merasa kurang sehat. Jadi kamu tidak ikut ke Jackios? Lain kali saja. Oh. Oh ya, kenalkan, ini Awang. Ya, Stephanie. Piacere. Piacere. Hai. Baru datang dari Indonesia. Hampir 6 bulan. Pinter bahasa Indonesia ya? Ya, aku pernah tinggal di Bali. Hampir 3 tahun. Di desa Ubud. Oke, kita jalan dulu ya. Have a nice time. Grazie. Ciao. Ciao. Kamu janji dengan mereka? Iya, tapi aku ingin pulang saja. Aku merasa kurang sehat. Oke, aku antar kamu pulang. Kamu baik sekali. Grazie. Prego. Boleh aku masuk? Kamu tentu tidak mau Bapak marah bila melihat kamu masuk ke kamar ini, bukan? Selamat tidur, Marji. Ada yang ingin kau bicarakan, Marji? Wang. Ada apa, Marji? Aku benci karena dia menciumku. Maafkan aku, Wang. Tidak ada yang harus dimaafkan. Prayogo adalah tunanganmu. Dia berhak menciummu. Sedangkan aku, untuk cemburu pun, apa urusannya? Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau berhak cemburu. Marji, mulai saat ini, tidak seorang pun di antara kita yang boleh menyebutkan cinta. Tidak. Ini akan membawa kebaikan bagi kita semua, Marji. Tidak. Mulai hari ini, tidak seorang pun di antara kita yang boleh menyebutkan nama Prayogo. Tidak ada urusannya antara kita dan dia. Il problema principale dell'audio televisivo è la registrazione della voce al migliore responsibile nonostante la distanza e questo tecnico è conoscente con il nome di Technic Long Distance Microphone. Awang, Sì, signora. può dire 3 fattori importanti in questo tecnico? Parabolic reflector tecnico. Sì, primo. Operation of ultra directional. Secondo. Il terzo? Scusi, una di testa da ieri sera. Ce l'ha ancora? Sì, purtroppo. Va bene, può tornare a casa. Sì, grazie, signora. Ora vi parlare del nuovo generatore all'effetto speciale. Om ingin bicara dengan Awang seperti laki-laki dengan laki-laki. Iya, Kau masih mencintai Margi? Dan Om sudah memperingatkan untuk tidak melanjutkannya, bukan? iya. Tapi ada perkembangan yang kurang menguntungkan di pihak kami. Kemarin malam, Margi minta kepada kami supaya pertunangannya dengan Prayogo dibatalkan secara resmi. Dan dia minta juga agar diperkenankan menikah dengan kau, Wang. Ini sungguh sangat Om sesalkan. Mungkin kau tidak jujur dengan janjimu, Bang. Tidak, Om. Kami bahkan bertengkar 2 malam yang lalu. Apa yang kalian pertengkarkan? Saya mengundurkan diri, tapi Marji tidak menyetujuinya. Lalu bagaimana keputusanmu? Saya tetap pada janji saya. Boleh jadi Margi yang kepala batu.
Tapi Wang, bagaimana Margi bisa melupakanmu dan kau melupakannya? Kalau setiap hari kalian saling bertemu, setiap hari Margi melihat tingkah lakumu yang mesra terhadapnya. Sedangkan Prayogo hanya seminggu sekali saja sempat berbuat begitu terhadap Margi. Marji tidak mengerti. Kenapa Awang yang dijauhkan? Seharusnya lah Prayogo. Kami hanya ingin agar persoalan ini tidak sampai berlarut-larut. Tapi persoalan ini tidak akan pernah selesai. Marji hanya ingin bilang pada ibu bahwa kita ini tinggal di Italia. Sebab itu pandangan dan sikap pun janganlah begitu sempit. Tidak, Marji. Kau keliru. Tidak selalu harus begitu. Jangan kau silo dengan kebebasan dan tata cara di kota Roma ini. Baik buat mereka, tapi belum tentu baik buat kita. Oke? Mulai sekarang, cobalah melupakan. Vivian, posso offrire la birra? No, grazie, Giorgio. Vivian, mau minum apa? Aku mencari Awang. Tadi aku melihat dia, tapi sekarang aku tidak tahu dia di mana. Sebentar. Cheers. Salute. Kenapa kau menunggu di luar, Wang? Nggak apa-apa. Kamu pulang sekarang? Iya. Tapi kenapa kamu bersikap begitu? Ayo kita pulang. Ceritakan. Ada apa? Kita bicarakan di rumah. Kalau hanya karena pertunjukan tadi, kamu tidak perlu bersikap begitu padaku. Aku menyesal karena yang buka-buka baju itu tadi adalah seorang sahabatku.
Kamu boleh saja menyesalkan itu. Kamu juga boleh menyukainya, ataupun membenci apa yang telah aku lakukan. Tapi apa urusannya? Wang, sejauh ini antara kamu dan aku, kita berteman. Dan aku tidak suka kalau kamu ingin mencampuri terlalu jauh urusanku. Aku tidak mencampuri urusanmu. Jadi? Aku hanya tidak menyangka pertunjukan seperti itu yang akan kamu lakukan. Pertunjukan seperti apa yang aku lakukan, itu adalah urusanku. Kalau kamu malu, kamu tidak usah berteman dengan aku. Ingat, Wang. Bukan kamu yang membayar aku. Aku tahu. Mereka yang membayarmu $1.000 lebih per minggu. Di mana kamu harus menari telanjang. Mereka itu yang berhak bicara. Tapi aku tidak yakin. Hanya tarian sedemikian saja yang harus kamu lakukan. Mungkin jika mereka menambah beberapa $1.000, mereka pun berhak dan kamu bersedia menemani mereka tidur. Kamu pikir aku ini perempuan apa? Sudah, Viv. Maaf, Viv. Maaf apa yang telah kukatakan tadi. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terjadi pada dirimu. Tapi aku sadar. Semuanya ini tidak ada urusannya dengan aku. Aku tidak tahu apa hubungan kita selama ini. Yang aku tahu, aku sering memikirkan kamu dan ingin dekat denganmu. Kisah asmara mungkin tak selamanya begitu indah dengan segala pesona, namun pasti hanya padamu saja kan ku abadikan cinta suciku. Aku minta, jika mungkin, kamu tidak menari seperti itu lagi. Aku tidak dapat menjanjikan itu. Kenapa? Aku tidak mau menjanjikan apapun. Di saat-saat seperti ini, segalanya terasa begitu manis, Wang. Hingga mudah menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa ditepati sesudahnya. Kamu meragukan aku, Viv. Aku meragukan kamu. Meragukan diriku sendiri. Sebaiknya kita jangan berjanji apapun yang hanya akan menyakiti diri kita nantinya. Kamu pikir aku akan menyakitimu? Aku tidak mengatakan itu. Aku janji. Wang. Aku sumpah. Tidak.
tidak adil jika Bapak terus memaksa saya untuk tetap dengan Prayogo. Kau juga tidak jujur. Sudah bertunangan tapi kau selalu menghindar dari Prayogo. Apa yang Bapak lakukan hanyalah untuk menyelamatkan pertunanganmu. Tidak ada gunanya. Semuanya sudah gagal. Bapak tentu tahu, tidak selalu pertunangan itu harus berakhir dengan perkawinan. Bapak tahu, Margie. Tapi Bapak tidak suka kau begitu gampang memutuskan suatu. Sesudah perkawinan pun masih bisa cerai. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus mencegahnya. Ya, tapi kenapa Awang yang harus dikorbankan? Itu hanya karena Bapak mempunyai kekuatan dan Bapak bisa melakukan apa yang Bapak inginkan. Margie, you're a big girl now. You're your sense, darling. Jangan berpikiran begitu. Saya pergi dulu. Ciao. Ibu kenapa diam saja? Sepertinya ibu tidak tahu kalau tindakan Bapak itu tidak benar. Ibu tahu, tapi kau juga tidak benar. Kenapa kau tidak selesaikan persoalanmu dengan Prayogo? Baik, akan Margie selesaikan dengan Prayogo. Cappuccino? Prego, zucchero. Grazie. Enjoy your drinks. No, thanks. Kenapa kau pindah tanpa memberitahuku, Wang? Aku harus melupakanmu, Margie. Tega kau berbuat begitu padaku. Margie, aku tidak ingin menyakiti hatimu. Semua ini adalah keinginan ayahmu. Kenapa kau mau menuruti keinginan ayah tanpa mau tahu keinginanku, keinginan kita? Kamu ingin aku mengkhianatinya? Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Aku bisa belajar ke sini karena ayahmu. Cobalah mengerti. Jangan kita menambah buruk situasi yang sekarang ini. Baik untukmu, terutama untukku. Kamu tentu tidak mau ayahmu mengirim aku pulang, bukan? Ayahmu benar. Aku tidak boleh merusak hubunganmu dengan... Cobalah mencintainya kembali. Kau memang sengaja mau menyakiti hatiku. Kamu harus melupakan aku. Tidak. Margie, mau kemana? Tidak, lepaskan. Aku mau pulang. Mana? Aku muak di sini. Iya. Aku mau pulang. Iya, aku bisa antar kamu pulang, kan? Lepaskan, aku bisa Margie. pulang sendiri. Margie? Tante tahu Margie ada janji sama Prayogo. Tante hanya mau tanya, apa Margie masih ada di situ? Kami memang ada janji, tapi saya datang agak terlambat dan Margie sudah pergi. Tapi sampai jam begini, dia belum juga pulang. Tante bingung, kemana Margie sekarang? Tante tidak berprasangka buruk padamu. Tapi mungkin kau tahu di mana Margie berada. Kemarin malam saya memang bertemu dengan Margie. Bertengkar malah. Dan dia menolak ketika saya mau mengantarnya pulang. Tante bingung. Kemana harus mencari Margie sekarang? Pronto? Roma? Desidero parlare con signorina Morera. Margie, what's going on? I've heard from Gabriella that your mother's confused, looking for you. Where are you now? Napoli. What are you doing there? Gloria,
I need your help. Can you do me a favor? Sure, why not? What is it, Margie? Wait, Margie. Favoriska, come in. Ciao. Margie, Awang is here. Is it Margie? Yes. Give it to me. Margie. Margie, aku harus bicara dengan kamu, Margie. Apa yang akan kau bicarakan? Ini bukan persoalanmu. Ini termasuk persoalanku. Oh iya? Jujur saja, Margie. Kamu berbuat begini karena kamu kecewa. Kamu marah pada persoalan kita, kan? Ya kalau kau sudah tahu apa lagi? Buat apa kau mempedulikannya? Aku harus peduli dong. Kau ini memang laki-laki aneh. Kau katakan aku harus melupakan kau, membencimu. Dan sekarang aku sengaja menghindar di tempat yang tenang ini, berusaha untuk melupakan kau dan coba kembali untuk mencintai Prayogo. Tapi ini juga salah. Maunya apa sih? Semua itu tidak benar. Kalau begitu apa yang benar? Margie, aku tidak mau bertengkar. Dalam persoalan ini memang aku yang salah. Dan apapun yang akan kamu lakukan padaku, aku terima. Kalau kamu menginginkan ayahmu mengirim aku pulang, aku tidak menyesal. Meskipun kita harus berpisah, kita bisa berpisah secara baik-baik dan masih bisa berhubungan sebagai saudara. Jangan mimpi, Wang. Mana mungkin ada seorang pria dan wanita yang bukan sekandung bisa berhubungan sebagai saudara. Kau, laki-laki, begitu putus cinta, bebas berhubungan dengan perempuan lain. Tapi aku, kasihan perempuan. Mereka diharuskan untuk menerima nasibnya yang tidak menentu. Demi Tuhan, Margie, aku tidak memperlakukan perempuan begitu. Jangan bawa-bawa Tuhan dalam persoalan ini. Karena Tuhan tidak akan menyukai kau yang tidak pernah jujur pada dirimu sendiri. Kau tidak berani. Kau tidak mau menuruti isi hatimu. Aku memang tidak berdaya dalam situasi ini. Maaf. Mari kita pulang. Aku tidak akan pulang sebelum mendapat ketenangan. Dan kalaupun aku pulang, aku tidak akan pulang ke rumah. Ibu tidak mengerti sikapmu. Kenapa kau harus menyusahkan Gloria untuk tinggal di sini? Gloria oke. Kenapa ibu mesti merasa susah? Gloria, would you be so kind as to leave us? Sure. Come on, Jim. Terus terang, Margie. Tiba-tiba ibu jadi khawatir memikirkan kau. Sekarang, coba ceritakan pada ibu. Kenapa kau tidak mau pulang? Margie tidak merasa rumah kita itu sebagai tempat tinggal lagi. Terlalu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana Margie bisa tinggal dengan orang-orang yang tidak bisa mengerti Margie? Siapa yang tidak mengerti siapa? Semua ini adalah persoalan dirimu sendiri. Sudah ibu sarankan, selesaikan persoalanmu dengan Prayogo. Ingat kan? Aku kira kamu sudah lupa padaku. Kenapa kamu berpikir demikian? Biasa, laki-laki kan suka gombal. Kalau mereka sudah mendapat apa yang diinginkan, ya sudah. Dan mungkin pula kamu sudah berbaik kembali dengan Margie. Oh, come on. Aku kangen, Viv. Dan ingin mendengar suara kamu. Kamu ingin mendengar aku nyanyi lewat telepon? Terlalu kamu, Wang. Wang, apakah kamu masih pacarku? Tentu. Aku cinta sampai mati. Wuh. Ngapain kamu sekarang? Belajar, Viv. Aku harus belajar keras. Dan maaf aku belum bisa ke tempatmu. Minggu depan aku ujian. Oke. Selamat belajar, sayang. Dan sukses dengan ujianmu. Hey man! Hey, Rob! You got it, man! Yeah! Yes! You're great! Yeah! Hey, Wang. Thank you. Congratulations Thank on the you. party. A party. Oh, later, okay? Okay. Bye. Ciao. Buonasera. Masuk, Wang. Pintunya tidak dikunci. Halo, Viv. Ciao, sayang. Aku tahu.
Hari ini kamu pantas mendapat ciuman. Ada apa, Viv? Tadi aku telepon ke studio, tapi kamu tidak ada. Dan maaf, aku telah berbuat lancang dan menanyakan hasil ujianmu. Dan ternyata kamu berhasil. Sekali lagi, selamat. Terima kasih, Viv. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku lapar sekali. Kamu tidak keberatan kan kalau kita makan di sini saja? Oh, mi amore, kamu tidak harus melakukan ini. Kenapa? Aku ingin merayakan keberhasilanmu, Wang. Apakah aku tidak boleh berbuat begini? Tentu saja boleh. Semuanya berubah sekarang. Ternyata kamu nyonya rumah yang baik. Apa yang menyebabkan kamu merubahnya? Aku tahu kamu menyukainya. Karena itu aku merubahnya. Wang, sebelum kita makan, marilah kita berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk rezeki yang diberikannya kepada kita dan juga untuk keberhasilanmu. Ya, tentu. Tapi masih ada ujian praktek yang harus aku hadapi minggu depan. Dan aku perlu bantuanmu, Viv. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus memimpin acara siaran langsung. Dan aku ingin kamu menyanyi di sana. Bersedia? Apa saja yang bisa aku lakukan, aku akan melakukannya untukmu. Dan kalau hanya itu, tanpa kamu minta, aku akan melakukannya. Attention to all units. Ready. VTR. Run. Sí, señor. Music.
Bene. Tell him to come to my office when he's finished. Okay. Wang, I don't need to tell you how well you've done. You've passed the test with flying colors. I also don't need to tell you how proud I am of you. Porto successo, Wang. Grazie. Thanks. Now there's something I need to talk to you about. Mm-hmm. I'm sure you've heard about Signor Mario Visconti's new position with another company. Yes, I've heard. You've also heard how busy I will be trying to do my job and fill his position at the same time. But I'll have no choice but to try to do both jobs. Unless you agree to take Mario Visconti's position. Sorry, senor, but I don't understand. Awang, I want you to be the trainer here. It's okay if, after a year, you want to quit. But right now, I need your help with the training program. In October, we begin a new batch of trainees, and I can't cope without your assistance. Senor, let me think about this a while. Fine. Think about my offer. I know you won't disappoint me. Of course not. Viv! Ada apa, Wang? Apa yang kalian bicarakan tadi? Nanti aku ceritakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu boleh memilih restoran mana yang kamu sukai. Aku tidak memilih yang kedua. Maksudmu? Ulangi yang pertama. Terima kasih, Wang. Mari kita pulang. Viv, aku sungguh-sungguh mau mentraktirmu. Kamu tidak usah mengadakan jamuan perpisahan, Wang. Aku tahu kamu akan kembali ke Indonesia. Kamu keliru. Tidak ada jamuan perpisahan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Percayalah. Kamu tidak perlu berjanji, Wang. Aku sudah siap menghadapi perpisahan itu. Kita berpisah begini saja. Aku akan tinggal di Roma. Karena Signor De Angelo menawarkan aku pekerjaan selama aku suka. Aku akan mendapatkan rumah yang baik. Dan gaji yang cukup untuk kita berdua. No. Wang. Kita mempunyai jalan hidup yang berbeda. Yang tidak mungkin dipertemukan. Jadi kamu tidak mencintai aku, Viv? Viv, inilah saatnya buat kita untuk mulai hidup baru. Aku menerima pekerjaan ini karena mempertimbangkan kamu, Viv. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Dan baru sekarang ini aku bisa melakukan sesuatu untuk seseorang yang aku cintai. Jangan sebut-sebutkan cinta, Wang. Aku tidak tahu apa yang kamu tahu dan apa yang aku tahu tentang cinta. Apa sebenarnya cinta itu, Wang? Yang hadir di antara kita bukanlah cinta. Aku tidak berani mengatakan itu cinta. Kita masing-masing tahu. Kita adalah orang-orang yang frustrasi. Orang-orang yang kecewa. Kamu kecewa karena Margie. Aku sendiri kesepian. Kita bertemu. Kau membutuhkan wanita. Dan aku membutuhkan pria. Kita saling membutuhkan. Apa yang telah kita lakukan adalah menuruti keinginan nafsu kita. Bukan cinta, Wang. Semuanya ini hanyalah pelarian kita saja. Jadi, kamu menginginkan aku hanya untuk nafsu itu. Begitukah, Viv? Viv? Jangan mendesak aku, Wang. Aku tidak mendesakmu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu menginginkan aku hanya untuk itu.
Terlalu banyak laki-laki yang mengucapkan cinta, dan tidak seorang pun yang menepati janjinya. Kamu samakan aku dengan laki-laki itu. Aku tidak mengatakan itu. Aku tidak menyamaratakan semua laki-laki. Tapi adalah karena kamu, dan mereka itu adalah laki-laki. Ya, berkali-kali aku hancur. Perempuan meninggalkan aku, tapi aku tidak pernah membenci dan kehilangan cintaku pada perempuan. Aku selalu membutuhkan cinta itu. Wang, dulu hidupku pernah bergantung pada seseorang, dan aku telah merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena itu, aku berusaha mandiri, seperti sekarang ini. Dan aku aku tidak membayangkan untuk kembali kepada kehidupan seperti itu. Kenapa kamu berpikir dengan aku akan demikian, Viv? Wang, apa yang jadi pemikiran seorang wanita adalah berbeda dengan apa yang dipikirkan seorang laki-laki. Aku tahu. Kamu masih meragukan aku. Marji! Wow, Dari mana? aku dengar kau lulus. Selamat ya. Terima kasih. Tapi dengar dari siapa aku sudah lulus, Marji? Kau marah kalau kau tahu aku selalu mengikuti perkembanganmu. Enggak, hanya tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Mungkin kau sudah tidak pernah berpikir untuk bertemu lagi. Bukan begitu, Marji. Aku bekerja dan sibuk. Sudah lama juga kita tidak bertemu. Sejak ulang tahunmu. Ya, tapi ulang tahun mendatang aku akan merayakannya sendiri. Kamu tidak mengundang aku lagi? Meskipun kita sudah berpisah, kita masih bisa berteman. Aku coba untuk mengikuti usulmu. Ya, kenapa harus kecewa dan saling membenci? Kau ada janji? Ya, Oke, sampai ketemu lagi. jaga dirimu baik-baik. Terima kasih. Letre. Buongiorno. Buongiorno. Hey Wang, mana Vivian? Dia tidak di sini. Kalau dia ada di sini, buat apa saya tanya? Kita mau latihan, dia belum datang. Di telepon tidak ada jawaban. Mungkin dia ketiduran. Aku ke sana. Kasih kabar ya Wang, supaya kami tidak menunggu. Oke, ciao. Vivian è andata via questa mattina per una vacanza. Vacanza? Sì, signore. Hai, Kamu telah membuat aku bingung. kenapa? Karena aku tidak tahu kemana kamu pergi. Dan aku sudah pikir tidak akan bertemu dengan kamu lagi. Apa yang membuat kamu pikir begitu?
Kamu pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Iya, dan kamu juga tidak berusaha mencariku. Kamu tahu aku pasti akan mencarimu, kan? Kamu sengaja mempermainkan aku. Sudah, Wang. Wang. Di klub kamu tidak muncul. Wang. Di tempat tinggalmu kamu bilang kamu sedang pergi liburan. Viv, sudah Viv. Wang. Aku pindah sekarang. Aku tidak mempermainkan kamu, Wang. Tapi rupanya kamu yang menentukan kapan kamu pindah kemari. Dan kapan kamu ingin atau tidak ingin melakukan apa yang aku inginkan darimu. Karena kamu tahu kelemahanku. Bukannya kamu yang tahu kelemahanku. Dan bukan aku yang menentukan. Tapi waktu, Wang. Waktu yang menentukan. Kapan kita bertemu, kapan kita bersama, dan kapan kita bercinta. Seperti sekarang ini. Apakah aku tidak pantas mendapat ciuman di hari ulang tahunku? Selamat, Marji. Semoga kebahagiaan selalu bersamamu. Terima kasih, Huang. Hanya itu yang bisa aku berikan padamu. Karena aku ingat, mawar merah adalah kesenanganmu. Aku bahagia sekali mendengar kau berkata begitu. Bahwa kau masih ingat padaku. Harumnya masih seperti dulu. Tapi yang kita hadapi sekarang tidak seperti dulu lagi, Wang. Seharusnya aku tidak datang jika pertemuan ini membuat kamu sedih. Ya, seharusnya aku merasa gembira kau mau datang kemari. Terus terang, aku berharap terlalu banyak dari pertemuan ini. Oh ya, aku dengar kau sudah pindah lagi. Iya. Kau tidak meninggalkan alamat? Belum. Atau kau tidak menginginkan aku datang? Jadi aku boleh datang? Boleh, tapi tidak untuk saat sekarang ini. Kau tinggal sendirian kan? Kenapa? Enggak, aku cuma tanya. Bagaimana hubunganmu dengan Prayogo? Ya, persoalan yang tidak akan pernah selesai. Tapi mungkin tidak lama lagi. Aku sedang pikir-pikir untuk pergi ke Amerika. Mungkin sekolah, mungkin pula bekerja. Kenapa harus ke sana? Di sini sudah tidak ada lagi yang manis bagiku. Dengan ini, aku ingin mencoba melupakan semuanya. Kenapa begitu ekstrim, Marji? Dengan kepergian ini, mungkin aku bisa bebas dari segalanya. Dan semoga sisa hidup ini masih bisa dinikmati. Aku sedih mendengar itu. Maaf Yogo, atas sikap Marji itu. Tante sendiri tidak tahu kemana Marji pergi. Tidak apa-apa, Tante.
Tolong sampaikan ini buat Marji. Ciao. Ciao. Maaf aku terlambat. Gak apa-apa, aku tahu kamu sibuk. Kamu pasti lapar. Makan, Wang? Kamu belum makan, Viv? Aku menunggu kamu untuk makan malam bersama. Kenapa? Kamu marah kalau aku katakan aku sudah makan? Aku lupa menelponmu tadi kalau ada undangan makan malam bersama kawan-kawan. Tidak apa-apa. Kau mau kopi? Terima kasih, aku kenyang sekali. Tapi kamu makan dong. Aku temani. Aku tidak lapar. Jangan begitu, Viv. Kamu marah? Aku tadi makan agak sore, jadi belum begitu lapar. Mari kita duduk di sini saja dan ceritakan tentang pekerjaanmu. Kamu tentu kecewa. Apakah kamu menjanjikan hidup ini tanpa kecewa? Kalau begitu, kamu kecewa. Tidak, Wang. Aku tidak lapar, tidak marah, tidak kecewa. Kehadiranmu melebihi segalanya. Tapi kamu sudah menyiapkan makan malam itu. Inilah sebagian dari pekerjaan seorang wanita. Seperti laki-laki yang bekerja mencari nafkah. Sayang, aku tahu kau masih marah dan tidak mau bertemu. Aku akan menerima seandainya pertunangan kita ini harus putus. Aku tidak peduli siapapun laki-laki itu, asal saja dia bisa membahagiakan kau. Karena aku telah gagal untuk itu, bahkan menyakiti dirimu. Aku harap kau mau menerima ini demi masa lalu yang begitu menyenangkan, dan bukan masa-masa buruk seperti sekarang ini, atau sebagai apa saja. Selamat ulang tahun sayang, Prayogo. Ciao. Aku sedih kalau kamu selalu menunggu di luar. Gak apa-apa. Mari. Terus terang aku pernah minta kamu berhenti menyanyi. Minta kamu tidak menari lagi. Karena aku tidak tahan melihat pengunjung klub itu berteriak-teriak, bersorak-sorak padamu. Aku tidak bisa menerima perlakuan demikian terhadap orang yang aku cintai. Tapi aku juga sadar, itulah resiko yang harus kamu terima. Aku tahu yang kamu rasakan. Tapi jika kamu meminta aku untuk tidak menari seperti itu lagi, kita harus melihat kembali jauh ke belakang, Wang. Aku sudah melakukan itu jauh sebelum aku mengenalmu, sesuai dengan kontraknya. Dan jika sekarang kamu minta aku untuk tidak berbuat begitu lagi, ini tidak mudah bagiku. Dan aku tahu ini tidak mudah bagimu. Satu-satunya jalan, mungkin aku harus berhenti. Aku pernah minta itu darimu.
Tapi aku tidak berani minta untuk kedua kalinya. Begitu membayangkan untuk berhenti. Tiba-tiba aku merasa seperti tidak mempunyai pegangan lagi. Kenapa? Peluklah aku, Wang. Aku juga ingin memelukmu. Ada apa, Viv? Setelah berhenti nanti, aku akan begitu bergantung padamu. Satu-satunya tempat di mana aku menggantungkan segala harapanku. Kenapa kalau begitu? Aku takut kehilangan pegangan itu. Aku takut kehilangan kamu suatu saat nanti. Apa yang membuat kamu berperasaan begitu? Aku tidak tahu, Wang. Tiba-tiba saja aku merasakan hal itu. Aku tidak mengerti. Kamu memang tidak bisa mengerti, Wang. Sebab laki-laki lebih banyak mempergunakan rasionya. Sedangkan wanita lebih banyak mengikuti perasaannya. Viv, aku memang tidak menjanjikan Firdaus bagimu. Tapi hanya cintaku. Questo è uno scherzo vero, Viv. Certo no. Perché tu pensi che Vaccio è uno scherzo? Vieni, Viv. Guarda, al momento la luce si alza. Tutti applaudano tua presenza. Questa è tua vita, Viv, tua fonte di vita. E la gran parte della tua vita è il palco, con le luci luminose. Ma quando le luci sono spente, tutto diventa buio e silenzio. Tu sarai sola. Per questo sei pronta di affrontare una solitudine quando smetti dopo. Chi smette? Che cosa è successo? E nulla, lasci noi. Voglio parlare con Vivienne. Voglio ascoltare. Testardo. Vivienne, bagaimana kalau aku mengusulkan? Kamu tidak usah berhenti, tapi bekerja saja 3 kali seminggu. Apa bedanya, Steph? Kalau aku bekerja 7 hari seminggu. Kalau aku berhenti, ya aku berhenti sama sekali. Tapi kenapa kamu harus berhenti? Hanya karena mau kawin? Banyak artis lain yang tetap aktif meskipun mereka kawin. Kamu kan tahu juga. Aku tidak mengerti sikapmu. Dan kenapa kau harus meninggalkan Roma? Aku merasa ini jalan yang terbaik. Tindakanmu itu membuat aku seperti laki-laki yang tidak mempunyai harga diri. Kalau kau pergi juga, aku pun akan meninggalkan perusahaan ayahmu. Hubungan kita sampai di sini saja. Walaupun aku masih mencintaimu. Marji, maaf atas semua yang tidak menyenangkan selama ini. Dan kalau boleh tahu, siapa lelaki itu? Apa itu perlu kau tahu? Awang? Memang sudah kuduga. Sampaikan salamku padanya. Pronto? Stephanie, boleh saya bicara dengan Vivienne? Momento. Ripeti, Vivienne. Grazie. Prego. Pronto? Sayang, aku kangen padamu. Ada apa, Wang? Ada kawan-kawan dari Indonesia. Mereka bikin pesta. Aku khawatir terlambat.
Tapi kamu bisa pulang sendiri kan? Sekali ini saja. Gak apa-apa, Wang. Aku akan menunggu. Aku ingin pulang sama-sama. Hei, Wang. Bagaimana kalau kamu undang teman-temanmu itu kemari? Kita bisa rame-rame di sini. Tidak, Viv. Aku tidak mungkin mengajak mereka ke sana. Kenapa, Wang? Apa salahnya? Kamu pikir aku mau mereka tahu apa yang kamu lakukan di sana? Aku maklum. Aku mengerti akan pekerjaanmu. Tapi sekarang ini kamu adalah istriku. Orang yang paling aku cintai. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun juga membicarakan tentang dirimu. Mungkin kedengarannya sangat naif. Tapi aku menghormatimu. Aku mencintaimu. Dan aku menyayangimu. Itulah persoalannya, Viv. Kita bertemu di rumah ya? Che cosa è? Ada apa, Vivian? Vivian? Malam ini adalah malam terakhir aku menari di sini. Ya, kalau kamu sudah mantap untuk berhenti, kadang-kadang begitu gampang untuk mengatakan berhenti, tapi tidak mudah untuk menghadapi situasinya, Vivian. Dan aku tidak mau pengalamanmu dengan orang-orang yang kamu cintai itu berulang kembali. Begitu banyak laki-laki yang singgah di hatimu, tapi meninggalkan kamu begitu saja. Aku mengharap Awang bukanlah laki-laki seperti yang lalu. Renungkanlah baik-baik. Ma chérie, encore combien de temps ça va durer? Pourquoi? Quand finiras-tu de danser, de chanter? En dansant, ne penses-tu jamais à moi? Mais c'est mon métier. C'est mon suprême. Je vous aime. Je vous aimais. Je vous aimais. Je vous aimais. Je vous aimais. Ada apa, Viv?
Kenapa? Aku menyesal tidak menuruti keinginanmu selama ini. Apa? Kamu ingin aku berhenti. Aku bimbang terus. Sedangkan itu untuk kebaikanku. Kenapa aku bersikap begitu bodoh? Tidak, Viv. Jangan merasa aku terlalu mendesakmu. Mungkin pula kebimbanganmu itu beralasan. Dalam saat seperti ini, biarlah semuanya berjalan seperti apa adanya. Saling mengerti perasaan, serta keinginan kita masing-masing. Itu yang terpenting. Aku tahu keinginanmu. Dan kamu mengerti keinginanku. Ya, seharusnya aku berikan apa yang kamu inginkan. Temani aku besok. Aku tunggu di studio. Wang? Margie. Ada apa, Margie? Maaf, aku harus mengganggumu. Gak apa-apa. Akhirnya, aku telah berpisah dengan Prayogo. Lalu? Kau tentu tahu, Bapak dan Ibu tidak menyukainya. Aku di rumah seperti terasing. Aku maklum. Tapi sudahlah. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Beri aku ke tempatmu. Aku tahu kau tinggal bersama Vivian. Aku boleh berkenalan, bukan? Tentu. Datanglah ke rumah. Jangan menangis, Viv. Katakan apa yang terjadi. Sudahlah, jika kamu harus berhenti, berhenti saja. Aku dapat membayangkan kesulitan yang kamu hadapi jika kamu tidak berhenti. Awang tentu terus mendesakmu. Bukan. Bukan itu persoalannya. Dia memang minta aku berhenti. Tapi aku ragu. Ternyata keraguan itu membuat dia kembali berhubungan dengan Margie, bekas pacarnya. Oh, Dio. Kenapa ini harus terjadi lagi? Kamu berada di pihak yang tidak menguntungkan, Viv. Kamu tinggal di tempat Awang tanpa suatu ikatan apapun. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Berarti kamu mulai hubungan pria dan wanita dengan seks. Dan aku tidak mengatakan, dengan seks, kamu tidak akan mendapatkan cinta yang sejati. Bisa saja,
Cuman jika terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan adalah kita, perempuan. Karena tidak ada kekuatan apapun yang akan mempertahankan hubungan itu. Kedengarannya. Sudahlah, Steph. Jangan bicara saja. Lalu apa rencanamu sekarang? Aku tidak tahu. Lupakan semuanya itu, Viv. Kamu bekerja lagi seperti biasa. Tidak, Steph. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Buongiorno, Stephanie. Mana Vivian? Aku mau tanya, Wang. Apa yang kamu lakukan pada Vivian? Apa? Aku tidak suka cara kamu berpura-pura. Siapa Margie itu? Margie? Viv? Vivian? Tadinya aku mengira keraguanku hanyalah perasaanku belaka. Tapi kini, kenyataannya Margie masih berada di hatimu. Kemudian Wang, benar seperti apa yang pernah kukatakan padamu, bahwa waktulah yang menentukan kapan kita bertemu. Viv? Pronto? Bisa bicara dengan Nyonya Vivian? Vivian tidak di tempat. Bisa diterima pesannya. Di sini Garuda Indonesia. Kami mau memberitahukan bahwa konfirmasi Nona Vivian untuk penerbangan Roma-Jakarta oke. Hari ini? Ya, dan pesawat akan tinggal landas pada jam 16.30. Taksi! Grazie. Prego. Scusi, signorina Vivian è accettata. Un attimo. Sì, se n'è già entrata. Grazie. Vivian! Vivian! Viv! Kembali, Viv! Jangan pergi, Viv! Dengarkan aku dulu! Kamu salah mengerti, Viv. Viv! Jangan pergi, Viv! Viv! Vivian! Vivian!
bersama. Waktu menentukan kapan kita bercinta. Dan waktu pula lah yang menentukan kapan kita berpisah. Dan kinilah saatnya kita harus berpisah. Aku menangis, Wang. Menangis karena kebahagiaan yang begitu manis kini telah berlalu.